Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siti Fadilah dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani. Hari ini atau saat ini saya datang kepada Anda semua selalu membawa cerita. Cerita itu dari suatu pertanyaan yang berasal dari rakyat yang ditujukan kepada saya, dan yang membawa adalah Pak Web Barau. Dan mari kita dengarkan apa sih yang dikeluhkan rakyat kali ini. Halo Pak Web, apa Halo, kabar? Bu. Baik Bu, Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Syukurlah. Semoga Ibu tetap memberikan penerangan bagi rakyat kita dalam menghadapi kehidupannya. Begini Bu, masyarakat kita ini belakangan mempertanyakan mengapa BPJS ini justru semakin mempersulit masyarakat. Satu, iurannya naik. Kemudian kedua, pelayanannya semakin lama semakin terbatas. Misalnya, pasca operasi sudah tidak ditanggung oleh BPJS. Harus cari duit sendiri, cari utangan sendiri untuk pengobatannya, untuk pemeriksaannya, dan lain-lain. Kemudian, obat-obatan tidak semuanya lagi. Semakin lama semakin berkurang obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS. Apa yang seperti ini yang Ibu pikirkan tentang BPJS ini, Bu? Ini menurut saya ya. Menurut Anda BPJS itu singkatan apa? Badan Pelayanan Jaminan Sosial. Kesehatan, BPJS. Nah, kalau jaminan itu bukan asuransi. Lah BPJS ini dijalankan dengan sistem asuransi. Ini yang menyebabkan sengsaranya sekarang ini. Saya sudah tahu dari sejak tahun 2004 bahwa itu akan terjadi. 2004, Bu? Bagaimana kayak ceritanya? Begini ya, jadi dulu SDSN disahkan oleh pemerintahnya sebelum pemerintahan Pak SBY, dan isinya SDSN itu bahwa Badan Pelaksana Jaminan Sosial itu adalah asuransi sosial. Berbeda. Kalau jaminan sosial itu berkesesuaian dengan preambul Undang-Undang Dasar 45, tapi kalau asuransi tidak berkesesuaian. Kalau asuransi berkesesuaian dengan kapitalisme, bukan dengan Pancasila. Pancasilanya udah ditinggal. BPJS ini adalah bagian kecil dari program internasional yang besar sekali. Karena saya merasakan waktu itu sangat ditekan, dikeroyok saya, dikeroyok dari internasional bahwa harus BPJS, harus BPJS. Kalau tidak BPJS, nanti kamu bisa dituduh korupsi. Saya bilang, loh saya ini memakai duit APBN yang pakai duit kamu kok, kamu yang ribut. Sehingga saya karena kata-kata dia, maka uang untuk rakyat itu, untuk jaminan kesehatan itu saya titipkan di kas negara. Saya nggak bawa uang. Tapi saya ngatur uang yang ada di kas negara itu. Jadi tidak bisa saya korupsi, tidak bisa dikorupsi oleh orang lain. Dan tidak ada pungutan dari masyarakat? Tidak ada. Tidak ada untuk bayar pegawai asuransi. Nah ini, dulu saya membuat satu jam kesmas. Lah jam kesmas itu saya dihujat. Dibully oleh orang-orang yang pendidikannya dari Amerika belajar asuransi. Loh ya memang beda. Asuransi nggak kenal dengan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Itu loh. Orang dia sekolahnya ke UCLA. Sekolah di sana sekolah tentang asuransi, tentang programnya orang barat untuk mengatur dunia ini. Dan kemudian pulang Indonesia membentuk itu. Jadi saya terkucil, saya sendirian. Lucu toh, negara yang mempunyai preambul Undang-Undang Dasar 45 mestinya yang menang ya, yang mempunyai preambul toh. Malah enggak, itu saya yang kalah, terlunta-lunta lah saya. Saya sampai pidato di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi pun mengalahkan saya dengan klausul bahwa preambul Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa dijadikan dasar hukum. Masya Allah, itu gimana? Ya, jadi saya sadar banget bahwa negara kita itu tercekam oleh apa gitu.
Sampai-sampai preambul kita, cita-cita kemerdekaan kita pun kita kalahkan. Jadi derap langkah kapitalisme sangat masif semenjak reformasi. Jadi, sampai sekarang loh. Jadi Bu, pada waktu zaman Ibu dikenal yang Jamkesmas. Pada waktu itu dalam 1 tahun, kalau nggak salah 86,5 juta rakyat Indonesia ditanggung ya, dengan besaran 5, sekian triliun. Rp5.000 per kepala. 5.000 per kepala. Tidak semuanya sakit. Berapa banyak yang sakit? 15%. Hanya 15%. Sisanya uang dikembalikan ke kas negara ya Bu ya pada waktu itu. Dan dipakai nanti untuk tahun depannya lagi. Kalau sekarang ini BPJS selalu mengeluhkan kekurangan dan minta tambahan dari APBN terus. Udah pokoknya sistemnya ya? Lain. Sistemnya itu dia asuransi, itu cari untung. Kalau jaminan tidak boleh cari untung. Kalau cari untung ya pasti ya ketekoran lah. Duit berapa saja, untung segini masih pengen segini, untung segini pengen segini terus nggak habis-habisnya. Nah di situ prinsipnya kalau kita mau merubah kan susah. Jadi uang masyarakat itu setelah kumpul tidak bisa dipegang oleh pengurus BPJS, tapi dipegang oleh OJK. Di OJK ini boleh dipinjam oleh siapa saja. Lah tuh kapan kita bisa beli obat? Kapan? Jadi itu dulu ya, mudah-mudahan sekarang sudah berubah dengan Pak Gufron. Tapi belum ada hal yang berarti yang dia bikin sampai sekarang, Bu. Lah ya karena memang sudah dibikin seperti itu, template-nya seperti itu yang namanya BPJS ya harus kapitalistis gitu. Ibu punya masukan nggak Bu? Cara-cara untuk memperbaiki BPJS ini bisa nggak? Menurut ya, Ibu? Konsepnya harus dirubah. Konsepnya asuransi apa jaminan? Kalau BPJS itu jaminan, konsekuensi nggak dengan jaminan. Kalau jaminan bukan asuransi, karena jaminan tidak cari untung, kalau asuransi cari untung. Kalau begitu Bu, apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh DPR dengan keadaan BPJS pada saat sekarang ini Bu? Karena mereka mengketok undang-undang BPJS dan undang-undang SJSN tersebut. Kalau saya lihat ya DPR tidak bisa apa-apa. DPR hanya bisa ngobatinya secara simptomatis saja. Jadi tambal sulam. Tambal sulam. BPJS tidak bisa dibetulkan dengan tambal sulam. BPJS kalau mau dibetulkan harus dengan konseptual. Kembalikan pada marwah yang seharusnya. Apakah betul itu untuk kesehatan rakyat? Kalau memang untuk kesehatan rakyat, kembali ke preambul. Itu jaminan, bukan asuransi. Di sini adalah penyakitnya itu karena asuransi itu. Itu yang membuat semuanya jadi halal. Jadi menghukum seseorang yang tidak membayar malah dihukum. Padahal mereka untuk makan juga susah. Untuk membayar itu tiba-tiba sakit, dia tidak membayar, disuruh bayar. Nggak bisa membayar, nggak bisa dilayani. Nah kalau tidak membayar mati ya wahai lah piye toh. Lah itu kan jadi begitu. Karena memang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Cita-cita kemerdekaan kita kan melindungi rakyat bangsa ini dari segala penderitaannya. Nah itu kalau mau memperbaiki BPJS jangan dengan tambal sulam, tapi dengan konseptual. Dan betul-betul berpegang pada preambul Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya lihat DPR masih tambal sulam. Dan saya bisa maklum karena DPR yang sekarang bukannya membuat undang-undang itu dulu. Dulu yang membuat undang-undang itu dulu pada waktu 2010. Ini kan sudah 2022. Kalau bicara bagaimana memperbaiki secara prinsipil, secara mendasar, ini kita harus kembali kepada Pak Presiden. Seingat saya pada waktu Ibu di Mahkamah Konstitusi, Pak Jokowi sebagai wali kota Solo juga menjadi salah seorang saksi. Pendukung saya, Pak. Pendukung Ibu yang menolak kehadiran BPJS. Saat ini apa yang Ibu harapkan dari Pak Jokowi sehubungan dengan BPJS ini, Bu? Ya, aku ketika melihat Pak Jokowi pertama kali dia dianggap jadi presiden dan ternyata dia menggulkan BPJS, saya sangat kecewa. Pak Jokowi itu pernah menjadi teman dekat saya di dalam memikirkan BPJS ini dan teman saya berdiskusi dan kami sangat dekat dengan beliau dan dia malah menemani saya
ketika ke Mahkamah Konstitusi, tapi ketika jadi presiden dia pun berubah. Artinya ada suatu pengaruh yang besar yang mengharuskan Indonesia ini harus pakai BPJS. Di sini kedaulatan kita juga terkelupas atau gimana? Kalau kita berdaulat, nggak mau yang asuransi, aku maunya yang jaminan. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan terhadap BPJS ini sekarang ini? Saya mengharapkan Pak Jokowi. Saya mengharapkan Pak Jokowi terus. Kalau Pak Jokowi sadar untuk mengembalikan marwah jaminan sosial ini untuk melindungi rakyatnya supaya rakyat sehat dan negara kuat. Nah itu kembalikan ke jaminan sosial, jangan ke asuransi sosial. Nah itu ahli-ahlinya banyak untuk membuat klausul-klausul apa-apa yang dirubah, yang tetap mungkin tetap ada uangnya, tapi uangnya dari mana? Rakyat juga membayar pajak loh Pak. Rakyat membayar pajak itu dari waktu melek udah dipajakin terus. Jadi kita yang tidak dipajakin cuma bernapas saja kali ya. Nah itu bahwa pajak itulah menjadi kembaliannya menjadi jaminan sosial. Seperti pada waktu Jamkesmas waktu itu ya Bu ya? Ya mirip-mirip Jamkesmas juga boleh. Kalau Jamkesmas terlalu berat ya ditipiskan sedikit. Jamkesmas terlalu berat karena kalau semua nanti minta jaminan juga berat, maka ada Jamkesdi. Misalkan yang kepengen kelas 2 boleh disubsidi sekian. Kalau yang pengen kelas 3 harus membayar sekian, pemerintah sekian gitu. Pemerintahnya membayar untuk yang kelas 3. Kelas 2, kelas 1 nombok. Nah, tapi resmi, transparan gitu. Apa yang saya dapatkan kalau saya bayar? Apa yang saya dapatkan kalau saya nggak bayar? Nah, gitu. Ya mudah-mudahan bangsa ini semakin lama semakin dewasa dan berani untuk berubah menuju ke perbaikan. Bu, jadi bagaimana jalan keluar kalau misalnya Pak Jokowi ingin merubah BPJS yang saat sekarang ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat kita, Bu? Ya, lebih baik itu berarti Pak Jokowi harus mempunyai kemauan bahwa memperbaiki coverage-nya untuk rakyat. Benar-benar dia akan menolong rakyat dalam bidang kesehatan. Kalau seperti sekarang ini kan masih banyak yang tidak tertolong. Bahkan banyak sekali deh. Kalau tak saya ceritakan nggak akan kemput berapa hari. Kalau memang seorang presiden pengen merubah suatu hal yang sudah menjadi undang-undang, dia mempunyai hak prerogatif untuk membuat perpu. Dan punya alasan. Saat ini kegentingan pandemik dan kegentingan menghadapi resesi dunia, maka jaminan kesehatan harus aman untuk rakyat. Jadi harus membuat perpu. Dan dia itu hak prerogatif presiden untuk memperbaiki nasib rakyatnya. Bisa Ibu ceritakan sedikit masukan apa aja isi daripada perpu-perpu itu? Perpu itu pada prinsipnya rubahlah undang-undang BPJS yang sekarang ada, di mana undang-undang ini berkecenderungan sangat kapitalistis dan berupa suatu asuransi menjadi badan jaminan sosial yang sesungguh-sungguhnya yang bekerja untuk melindungi rakyat. Nah, perpunya di situ mainnya. Artinya tidak perlu lagi ada iuran nanti dalam perpu? Ya itu nanti perpunya dibilang ada iuran lah, inilah mungkin ada yang Jamkesdi di kelas 2 bisa 1, nombok, bisa kalau yang kelas 2 kelas 1 bisa seperti asuransi. Asuransi bersubsidi lah misalkan. Walaupun berbeda dengan dunia-dunia yang lain, dengan negara-negara yang lain. Dulu yang seperti itu Kanada dan Inggris. Tapi pada badai BPJS itu, kayaknya Inggris juga disuruh harus berubah, Kanada juga harus berubah. Menurut Ibu kira-kira Pak Jokowi sanggup apa enggak untuk mengeluarkan perpu itu? Wah, tanyalah pada beliau, apakah dia sanggup apa tidak. Saya tidak bisa mengira-ngira keberanian beliau ya. Tapi kalau maksud hati mungkin mudah-mudahan dia punya, tapi untuk keberanian saya nggak ngerti. Baik Bu, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Selamat sore Bu. Selamat sore dan mudah-mudahan ini kan wacana, ini ilmu pengetahuannya. Karena kita sudah buntek banget kenapa BPJS seperti ini. Dan ini adalah pendapat saya. Yang Anda boleh saja tidak setuju, Anda boleh saja
begini-begini, tapi cuman saya referensi saya hanya preambul Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Terima kasih sahabat Siti Fadilah yang telah mendengarkan bincang-bincang yang sangat seru dari keadaan kita sehari-hari yang harus kita lalui dengan sabar dan tabah. Mudah-mudahan Anda semua tetap sehat walafiat dan tetaplah berperilaku hidup bersih dan sehat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini tetap dilindungi semuanya. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.